Chapter 1001 Gerakan Pertama. Saat Wright di depannya menghilang, Emlyn White menarik kembali pandangannya, membuka ikatan pada berkas dokumen, dan mengeluarkan isinya. Saat ia membaca dokumen-dokumen tersebut, Emlyn mendapatkan gambaran kasar tentang rutinitas Ernest Boyle. Viscount Sanguin ini memiliki rutinitas yang cukup acak, berada di rumah, mengunjungi pameran, ikut mencicipi anggur di manor di pinggiran kota, berbelanja di departemen store dengan teman wanita, atau menggambar model wanita. Ia seperti pria kaya pada umumnya. Namun, belakangan ini, Ernest sering mengunjungi St. George Borough setiap hari untuk memantau renovasi pabrik furnitur yang ia investasikan. Ini adalah upaya untuk memastikan agar pabrik tersebut bisa segera beroperasi kembali. Dengan cara ini, gaya hidup Viscount Sanguin menjadi repetitif. Tempat-tempat yang ia kunjungi, jalur yang ia ambil, dan tempat ia makan siang terulang setiap hari. Emlyn menekan pelipisnya, serius menyaring 3 lokasi yang cocok untuk operasi ini. Yang pertama adalah di dalam atau di pintu masuk pabrik furnitur milik Ernest Boyle. Yang kedua adalah St. Hierland Square, tempat ia berhenti dalam perjalanan pulang untuk makan dan memberi makan burung. Tempat ketiga adalah Backlund Bridge. Kecuali jika Ernest bersedia mengambil jalan memutar yang besar, ia harus melewati area ini saat bepergian antara rumahnya dan St. George Borough. Ketiga lokasi ini memenuhi syarat dengan banyak orang, menciptakan kekacauan. Namun, Backlund Bridge memiliki terlalu sedikit pintu masuk dan keluar. Dengan kedua ujungnya terkunci, satu-satunya cara untuk keluar adalah melompat ke sungai. Suatu tindakan yang hanya dipilih oleh orang-orang bodoh. St. Hierland Square berada di bawah Katedral St. Hierland, inti dari gereja Steam di Backlund, dan bahkan seluruh lawn. Ini seperti tempat suci kedua. Ini memenuhi saran Hangman. Ini dapat secara efektif mencegah konflik meningkat, dan dapat mengganggu setiap divinasi dan penyelidikan selanjutnya. Emlyn secara bertahap memiliki kecenderungan. Dan begitu makhluk hidup memiliki kecenderungan, mereka tanpa sadar akan mencari lebih banyak alasan untuk memperkuat pilihan mereka, dan Emlyn tentu saja tidak terkecuali. Semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin bahwa St. Hierland Square memenuhi hampir semua syarat. Pertama, Ernest tidak akan berada di area itu terlalu lama. Ia akan makan siang di restoran dengan masakan Civilhouse karena ia lahir di Civilhouse County. Kedua, ada beberapa pemberhentian kereta yang terpantau di sekitarnya, membuat area tersebut ramai dengan pejalan kaki. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari kelas bawah atau menengah, sehingga kecelakaan sering terjadi. Ketiga, dari sana, seseorang akan memasuki area selatan jembatan jika tidak menuju Backlund Bridge. Itu akan dekat dengan gereja Harvest. Akhirnya, pada siang hari, Katedral St. Hierland akan mengeluarkan uap, memutar tuasnya, dan membunyikan jam. Tidak bisa dihindari bahwa perhatian semua orang akan tertarik. Ini sudah dipastikan. Emlyn cepat-cepat memantapkan keputusannya. Mengangkat tangan kanannya dan mengatur dasinya, mata merahnya dipenuhi dengan antisipasi. Pada momen ini, ia tiba-tiba mengernyit, merasakan bahwa ada yang tidak beres. St. Hierland Square benar-benar sempurna untuk pekerjaan ini. Sangat cocok sehingga hampir semua kondisi terpenuhi. Apakah Ernest akan waspada terhadap balas dendamku? Mengapa ia mau berada di lingkungan seperti itu dalam waktu yang lama? Bahkan jika ia cukup bodoh untuk tidak menyadarinya, bukankah para Earl akan memperingatkannya? Sudut bibir Emlyn sedikit melengkung saat ia memahami alasannya. St. Hierland Square adalah tempat yang telah ditentukan oleh kalangan atas Sanguin untuknya. Emlyn tertawa kecil, mempertahankan senyum di bibirnya. Ia memutuskan untuk meminta Full mengadakan pertemuan untuk beberapa anggota dan juga mengundang Hangman untuk membahas rencana secara rinci. Ini berbeda dari kerangka yang sebelumnya mereka sepakati.
Mereka perlu mempertimbangkan setiap detail dan setiap masalah. Pada pukul 11:15, St. George Borough, St. Hierlands Square. Di sebuah ruang pribadi di lantai 3 restoran di barat laut alun-alun. Seorang sosok berdiri di depan jendela, memegang cangkir berisi cairan merah seperti darah. Ia dengan santai melihat air mancur di dekatnya dan kerumunan orang yang datang dan pergi. Ia adalah sosok kurus, mengenakan setelan resmi untuk jamuan. Rambutnya yang berwarna terang hampir perak dan mata merah cerahnya berpadu memberikan kesan tampan yang menggoda. Senyum tipis selalu menghiasi bibirnya. "Tuan, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" Emlyn tampaknya berbeda dari sebelumnya. Ini terlihat dari perburuan terbarunya terhadap para pengikut bulan primordial. Seorang pria parubaya dalam setelan gelap berjalan ke jendela dan berkata dengan sedikit kekhawatiran. Orang yang dipanggil dengan sopan itu mengarahkan pandangannya ke alun-alun tempat Emlyn White berdiri. Ia mendengarkan seorang pemain biola yang mengamen di jalan sambil tertawa. "Persiapan kita cukup bahkan untuk menghadapi seorang demigod, apalagi seorang anak yang bahkan belum menjadi Viscount. Lagi pula, kita tidak benar-benar berencana melakukan sesuatu yang serius. Tujuan kita hanya untuk mengidentifikasi dan melakukan konfirmasi. Ini jauh lebih sederhana daripada mencegah orang-orang tertentu melarikan diri." Saat ia berbicara, pria berambut terang dan bermata merah cerah itu sedikit mengangkat tangan kanannya, memutar cincin di jari manis kirinya. Cincin itu terbuat dari perak, dengan sebuah permata aneh berwarna biru hantu tertanam di dalamnya. Di dalam sebuah kereta yang menuju St. Hierlands Square, Ernest Boyer meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ia dengan alami memutar cincin di jari manisnya yang tertanam permata biru hantu. Ia dengan santai melihat keluar jendela dan melihat sebuah kereta tanpa trek perlahan mendekat dari kejauhan. Seorang penjual koran yang sedikit lebih tinggi dari 160 cm mengenakan tas selempang di dadanya sambil menjajakan korannya di jalan. Cukup banyak sepeda telah menggantikan kereta yang sering terlihat tahun lalu. Mereka meluncur cepat di antara kerumunan di St. George Borough. Di sini, jumlah pekerja yang mengenakan seragam biru muda atau abu-abu biru dengan topi jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mengenakan setelan formal dan topi tinggi. Ernest menarik kembali pandangannya sambil tertawa. Ia tidak merasa takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bahkan menantikannya. Ia percaya bahwa ia telah melakukan persiapan yang cukup. Ia mengenakan Oath of Rose di tangan kirinya. Ini memungkinkannya untuk berbagi apa yang ia lihat, dengar, dan cium dengan Earl Mistral dari jarak jauh. Ini memastikan bahwa tidak ada yang salah sambil memastikan bahwa tujuan mereka tercapai. Di saku dalam tempat jam saku peraknya, terdapat Moon Pepper figurin. Ini dapat menahan satu serangan mematikan atau serangan yang menargetkan tubuh jiwanya. Ini memastikan bahwa ia tidak akan mengalami cedera serius atau kematian dalam waktu singkat. Ia juga mengenakan alkohol Nemesis, sebuah bros berlian. Ini membuatnya selalu berenergi dengan kejernihan pikiran. Ini meningkatkan ketahanannya terhadap mantra yang bekerja pada tubuh hati dan pikiran. Di pinggangnya terdapat sabuk bernama Moonlight Sash. Ini dapat secara efektif mengurangi kerusakan dari matahari dan petir. Barang-barang mistis ini adalah akumulasi kekayaan Ernest atau diberikan oleh Earl Mistral. Ini memastikan bahwa Ernest adalah target yang sulit untuk segera diselesaikan atau dikendalikan. Dengan ketahanan alami Viscount Sanguin terhadap pengaruh tipe Nigma, Ernest hampir tanpa kelemahan. Bahkan melawan seorang demigod, ia bisa bertarung selama yang terakhir tidak mengungkapkan bentuk makhluk mitologis mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa efek negatif dari semua barang mistis ini cukup berlebihan. Otot wajah Ernest bergetar, tetapi ia segera menguasai dirinya. Oath of Rose akan membuat pikirannya muncul di benak Earl Mistral dari waktu ke waktu. Dan jika ia terus memakainya selama seminggu tanpa melepasnya,
pasangan yang memiliki cincin yang cocok mungkin akan jatuh cinta, terlepas dari jenis kelamin atau ras. Moon paper figurin adalah barang sekali pakai. Ini hampir tidak memiliki efek samping selain membuat tubuh sedikit dingin. Masalah dengan bros alkohol Nemesis adalah bahwa itu akan memberikan kerusakan terus-menerus pada hati dan otak seseorang. Jika dipakai dalam waktu yang terlalu lama, bisa menyebabkan seseorang kehilangan pikiran dan logika. Oleh karena itu, seseorang harus melepasnya selama 15 menit setelah setiap setengah jam memakainya. Sekali Moonlight Sash dipakai, semua indera menjadi jauh lebih tajam, membuatnya mudah untuk melihat dan mendengar hal-hal yang seharusnya tidak dilihat atau didengar. Pada saat yang sama, pemakai akan merasakan gatal secara berkala. Semoga mereka tidak ketakutan dan semoga ini tidak berlarut-larut. Ernest Boyer memeriksa kondisinya sekali lagi. Mengarahkan pandangannya dengan antisipasi ke arah pintu masuk Saint Hierland Square yang dekat. Di sisi lain Saint Hierland Square, Emlyn White, yang sedang menikmati pemandangan para pengamen di jalan, tiba-tiba menengadah melihat seekor burung yang terbang melintas. Setelah itu, ia mengangkat tangannya untuk menekan topi tinggi yang dikenakannya. Dengan sedikit membungkuk, ia berjalan cepat ke tengah alun-alun, mendekati air mancur. Dalam proses ini, sosok Emlyn terus bergerak saat ia menyatu dengan kerumunan. Namun, ini tidak bisa menghindari pelacakan Earl Mistral. Earl sanguin berambut perak ini memutar cincin dengan permata biru hantu di jari manis kirinya dan berkata dingin, "Perhatikan." Di pintu masuk Saint Hierland Square, Ernest Boyer semakin bersemangat. Ia tahu bahwa operasi ini akan segera dimulai, akhirnya. Emlyn masih memilih Saint Hierland Square setelah semua ini. Ernest mengalihkan pandangannya keluar jendela sekali lagi, dengan hati-hati mengamati para pejalan kaki di jalan. Kereta umum tanpa trek yang akan melewatinya, penjual koran biasa yang sedang menjajakan korannya, dan jendela-jendela elegan dari rumah dan toko di sekitarnya. Ia tidak percaya bahwa mitra potensial Emlyn bersembunyi di sana, karena ada lebih banyak tempat yang lebih baik di Saint Hierland Square yang memudahkan untuk mengambil tindakan. Namun, ia tetap menjaga tingkat kewaspadaan yang diperlukan. Tiba-tiba, tubuhnya meluncur sedikit ke depan seolah ia hampir keluar dari kursinya. Kereta yang ditumpanginya berhenti tanpa peringatan. Di belakang itu, kuda-kuda yang menarik kereta tampak seperti berada dalam mimpi buruk saat mereka mengangkat kaki depan, berjuang liar, membalikkan kereta ke tanah. Selama proses ini, Ernest Boyer sebenarnya memiliki banyak ruang, waktu, dan kekuatan untuk membantu pengemudi kereta mengendalikan kuda yang kalap. Namun, ia tidak melakukannya, karena ia melihat sosok hantu berbentuk serigala transparan melompat dari luar jendela. Ia telah melemparkan sebuah mawar ke dalam tubuhnya. Sebuah mawar! Mata Ernest Boyer membelalak saat kereta terbalik. Ia dengan cepat melompat ke samping dan keluar dari kereta sambil mengeluarkan rantai hitam ilusi dan tak berwujud dari kegelapan. Rantai itu melilit sosok hantu berbentuk serigala itu. Dengan suara lembut, sosok hantu berbentuk serigala itu menghilang tanpa perlawanan. Dan ketika Ernest Boyer menemukan pijakannya, ia berdiri di sana tanpa bergerak, matanya kabur. Ia telah terjebak dalam tidur yang dalam. Di dalam kereta umum tanpa trek yang melewatinya, seorang pemuda berambut hitam dengan mata hijau mengenakan jas tipis. Punggungnya menghadap tengah jalan saat ia fokus membaca buku catatan dengan sampul hijau perunggu. Di sekelilingnya, penumpang lainnya baik sedang membaca koran atau bercakap-cakap. Beberapa hanya melihat keluar untuk melihat kuda yang kalap dengan cepat pulih. Dengan sekali gerakan, pemuda berambut hitam bermata hijau itu membalik halaman buku catatannya. Kereta tanpa trek itu terus melaju dan perlahan menjauh.